Halo teman-teman, balik lagi di tutorial. Dan setelah kita membangun database di video sebelumnya, kok udah bikin database kok belum kelihatan sih lubang bornya? Oh jelas, tunggu dulu. Jadi di sini ada drill hole, kemudian ada trace. Nah dari trace ini kita akan menampilkan data lubang bornya menggunakan trace. Jadi trace-nya diklik 2 kali. Kemudian dari input datanya kita ambil yang belajar. Selanjutnya ini display trace-nya kita berikan di checklist. Terus kemudian color coding itu kita pakai interval file nvg-lit. Jadi kita akan dari data lubang bor tersebut akan kelihatan litologinya. Kemudian color field-nya kita ambil yang lit. Color set-nya itu kita klik kanan. Nah kemudian kita klik assign nvg lit data text field lit. Oke. Nah ini di sini. Kemudian di sini kita bisa memasukkan litologi apa saja yang ingin ditampilkan. Misalnya di sini andesit, terus kemudian dasit. Selanjutnya vault dan fbx, ini vault fbx kita jadikan satu. Jadi caranya adalah kita blok dua-duanya, kemudian add set ini di checklist, terus kemudian kita klik yang tanda panahnya satu. Nah kemudian dia akan otomatis jadi satu seperti ini. Terus kalau misalnya sudah, itu kita klik di mana aja biar supaya yang sebelah sini mati warna birunya. Kemudian ini kita uncheck. Nah kemudian baru kita masukin satu-satu. Kemudian di oke. Oke, kalau misalnya sudah oke, nanti di sini biasanya akan berwarna hitam semua. Nah selanjutnya kita bisa diklik, terus kita warnai sesuai dan keinginan kita. Di sini saya milih warna hijau untuk andesit, kemudian hijau muda untuk dasit. Untuk vault base-nya warna biru, no core, NC itu no core, jadi tidak ada core, itu warna abu-abu. Kemudian sediment warna kuning, kemudian vein itu warna merah. Jangan lupa di form di save as menjadi warna lito atau apa, serah teman-teman. Tinggal save as, caranya di sini copy over warna lito misalnya, karena saya sini tinggal yes, seperti itu, tinggal save and close. Selanjutnya ke whole name. Ini bisa ditampilkan atau tidak, tapi saya di sini whole name, terus kemudian depth atau kedalaman saya tidak menggunakannya. Kemudian color di sini yaitu atasnya, dan ini udah default, jadi ini saya tidak default, jadi hanya show color saja. Dan kita bisa mengetahui dari melakukan simbologi atau simbolisasi, dan bisa sesuai dengan keinginan kita. Misalnya saya milih yang ini. Oke. Terus kemudian downhole itu saya tidak pakai, pierce point, performance tidak. Terus jangan lupa form di save as lagi, tulis color. Oke, terus kemudian tinggal oke. Nah ini dia, sudah seperti ini. Nah ini adalah colornya. Jadi teman-teman di sini seperti itu. Dan ini, nah ini mau dibahas lagi sedikit balik yang di awal perkenalan. Jadi di sini kita bisa lihat plan view seperti ini, kemudian looking up seperti ini, kemudian ada looking west, terus kemudian ada looking east, dan juga bisa secara miring looking southwest seperti ini. Nah dan bisa dicoba lagi yang lainnya teman-teman. Dan selanjutnya di sini untuk yang pen tool ini untuk geser-geser, dan untuk rotate tool ini bisa kita rotate dengan cara ditekan dan ditahan, kemudian kita putar-putar seperti ini. Dan untuk ininya working plan atau gridnya bisa dilihat jadi seperti ini. Jadinya kalau misalnya kita pakai, misalnya tidak suka yang seperti ini, kita mau pakainya yang 3D grid seperti ini juga bisa, sesuai teman-teman.
Namun saya pribadi lebih suka nggak pakai karena biar terlihatan clean saja lembar kerjanya seperti itu. Selanjutnya yang mau kita bahas adalah bagian dari trace ini semua, atau bukan trace tapi bagian dari drill hole ini. Jadi kita bisa pakai misalnya solid trace. Nah, database, belajar, default radius misalnya kita pakai 25. Terus oke. Kita lihat hasilnya akan seperti apa. Nah, ini. Jadi ini radiusnya 25 meter, kira-kira seperti ini. Kalau misalnya kita pakai solid trace. Jadi ini untuk solid trace ini untuk mengetahui radius dari lubang bor tersebut, dan dimana radiusnya tersebut itu bisa kita sesuaikan dengan yang kita inginkan. Dan kalau misalnya kita lihat di pojok kiri ini kan ada tulisan untitled. Nah, ini kita di save dulu namanya. Di save karena dia belum disimpan. Jadi save from as, kita kasih nama misalnya solid trace underscore color. Oke. Seperti itu. Terus kita matikan. Terus kita mau nyoba lagi interval hedge. Kita pilih yang database belajar lagi. Intervalnya kita coba kita pakai geologi hatchingnya hatching kita coba dulu. Kok tidak muncul hatching file, hatch file-nya, maaf ini belum alteration. Headsetnya kita assign VJ geologi alteration. Oke. Kita pakai yang ini aja, nggak usah banyak. Jadi cup, terus propylitic, kuarsa, terus kemudian silica. Kita oke. Nah, ini tampilannya kayak gini. Kalau nggak X warnanya hitam semua biasanya. Misalnya ini kita asal aja ya, ini misalnya warna merah, terus kemudian ini juga kita bisa pakai pattern seperti ini. Misalnya kita warnanya ini biru. Oke. Salah. Kok jadi merah? Form save as hatch. Oh, kalau tidak kita pakai yang sudah ada aja. Misalnya kita pakai ini section geology interpretation yang sudah ada, terus save and close, terus kita oke. Kok tumben tidak muncul? Sebentar. Harusnya muncul. Ada kesalahan sepertinya sehingga hatchingnya ini tidak muncul. Harusnya dia muncul. Set right.
Ya intinya seperti itu teman-teman, karena ini ada keanehan sehingga tidak muncul, tapi tinggal ini harusnya sudah ada, karena yang wajib diisi, yang mandatory itu yang warna merahnya saja. Harusnya yang lain ini tinggal mengikuti, boleh diisi boleh tidak. Kita simpan, save from as. Selanjutnya kita pakai event, belajar event filenya structure, label, simbol, kita coba. Nah ini, jadi ini kayak apa ya istilahnya, coba kita buka lagi di open structure. Oh jadi ini ke apa namanya, ke org-zone nya, jadi bisa dilihat, jadi org-zone nya, dan ini adalah dimana keterdapatan dari org-zone nya tersebut. Untuk data ini, data sesarnya itu gabung ke data Collar dan data lead-nya juga ada. Biasanya kalau misalnya kita modelkan yang menggunakan data lain, itu data sesar atau struktur geologi itu biasanya terpisah, jadi nggak gabung di sini, seperti itu. Jangan lupa kita save from structure, event structure, kita tulisnya. Oke, sudah, kita coba yang lain, grab. Ini kita ambil yang belajar, terus kemudian interval filenya kita pakai yang assay. Fillnya kita AU1 misal. Color fillnya AU1. Color, oh salah, AU1. Selanjutnya color setnya ini pakai yang ini saja sudah. Terus displaynya tidak ada yang dirubah, kita oke. Nah akan jadi seperti ini pakai grab. Sebenarnya agak sulit dilakukan pemodelan apabila menggunakan ini, jadi kita akan menggunakan interval label yang akan dibahas sebagai akhir dari video ini. Kita save from dulu, jangan lupa ini namanya grab AU1. Terus interval label, di sini kita klik belajar NVG assay, kita pilih NVG assay, terus kemudian fieldnya AU1, terus color setnya kita klik kanan aja, udah mengikuti yang ini saja. Terus kemudian displaynya tuh tidak ada yang dirubah, tinggal oke. Nah ini akan terlihat bahwa di sini ada nilai-nilainya seperti itu. Jadi biasanya ketika kita memodelkan urat, itu pasti kita akan melihat dari kadar grade sebagai cut off grade-nya berapa. Jadi itu yang akan jadi perhatian dalam memodelkan, khususnya dalam pemodelan urat. Kalau sudah, kita save lagi, save form kita, ini karena saya sudah ada sebelumnya, jadi ini kita beri nama grade AU. Oke, yes, seperti itu. Dan ini akhir dari video tutorial kali ini. Kalau apabila ada pertanyaan, silakan taruh di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa.